Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munish Yubanis Kariman dengan NIM 073000200014 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Dan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah batubara. Yang pertama, jelaskan mengenai genesa batubara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar berwarna coklat sampai hitam, yang selanjutnya terkena proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun sehingga mengakibatkan pengkayaan kandungan karbon. Secara garis besar, batu bara terdiri dari zat organik, air, dan bahan mineral. Untuk menjadi batu bara, ada beberapa tahap penting yang harus dilewati oleh batuan dasar pembentukannya. Tahapan penting tersebut yaitu, tahap pertama adalah terbentuknya gambut, yang merupakan proses mikrobial dan perubahan kimia, serta tahap berikutnya adalah proses-proses yang terdiri dari perubahan struktur kimia dan fisika pada endapan batu bara karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu. Ada juga 6 parameter yang menentukan pembentukannya batu bara, yaitu sumber vegetasi, posisi muka air tanah, penurunan yang terjadi bersama dengan pengendapan, penurunan yang terjadi setelah pengendapan, kendali lingkungan geoteknik endapan batu bara, dan lingkungan pengendapan terbentuknya batu bara. Nah, apa sih proses pembentukan batu bara? Batu bara itu berasal dari tumbuhan disebabkan karena adanya proses-proses geologi. Kemudian berbentuk endapan batu bara yang dikenal sekarang ini. Bahan-bahan tumbuhan mempunyai komposisi utama terdiri dari karbon dan hidrogen. Selain itu, terdapat kandungan mineral nitrogen. Substansi utamanya adalah selulos, yang merupakan bagian dari selaput sel tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang tahan terhadap perubahan kimia. Kemudian di sini ada faktor pembentuk batu bara. Faktor pembentuk bara itu ada banyak. Yang pertama ada material dasar, yakni flora atau tumbuhan yang tumbuh beberapa juta tahun yang lalu, yang kemudian terakumulasi pada suatu lingkungan dan zona fisiografi dengan iklim topografi tertentu. Selanjutnya ada proses dekomposisi, yakni proses transformasi biokimia dari material dasar pembentukan batu bara menjadi batu bara. Dalam proses ini, sisa tumbuhan yang terendapkan akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimia. Kemudian ada umur geologi, yakni skala waktu dalam jutaan tahun yang menyatakan berapa lama material dasar yang diendapkan mengalami transformasi. Kemudian juga ada posisi geoteknik yang dapat mempengaruhi proses pembentukan suatu lapisan batu bara dari tekanan yang dihasilkan oleh proses geoteknik yang menekankan lapisan batu bara yang terbentuk. Struktur dari lapisan tersebut yakni bentuk cekungan stabil, lipatan, atau patahan. Di sini ada intrusi magma yang akan mempengaruhi atau merubah grade dari lapisan batu bara yang dihasilkan. Kemudian juga ada lingkungan pengendapan, yakni lingkungan pada saat proses sedimentasi dari material dasar menjadi material sedimen. Nah, di sini ada tingkatan batu bara. Tingkatan batu bara itu yang pertama ada antrasit. Itu kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan. Berkilauan metalik dan mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Kemudian yang kedua ada bituminus. Ini tuh mengandung 68 sampai 86% unsur karbon dan kadar air 8 sampai 10% dari beratnya. Dan ini kelas batu bara yang paling banyak ditambang di Australia. Terus selanjutnya ada subbituminus. Ini tuh mengandung sedikit karbon dan banyak air. Dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibanding dengan bituminus. Kemudian ada lignit, yaitu batu bara coklat, adalah batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya. Yang terakhir ada gambut. Ini tuh berpori dan memiliki kadar air di atas 75%, serta nilai kalor yang paling rendah. Kemudian di sini ada nomor 2, yaitu jelaskan proses reduksi batu bara atau parameter kualitas batu bara. Nah, pilih salah satu. Di sini saya memilih parameter kualitas batu bara. Yang pertama ada total moisture, yaitu seluruh jumlah air yang terdapat pada batu bara pada kondisi awal batu bara tersebut diambil contohnya atau diterima. Dalam eksplorasi, total moisture ditentukan untuk menaksir atau memperkirakan nilai total moisture batu bara in situ sekaligus untuk menentukan nilai surface moisture-nya dari selisih antara Tm dan EQM. Karena total moisture adalah jumlah dari EQM dengan surface moisture. Yang kedua ada total sulfur, merupakan jumlah kandungan sulfur yang terdapat dalam abu batu bara dengan
combustible sulfur, atau definisi lainnya menyebutkan total sulfur adalah jumlah anorganik sulfur dengan organik sulfur. Total sulfur sama dengan combustible sulfur ditambah non-combustible sulfur. Kemudian yang ketiga ada analisis proximat. Analisis proximat bertujuan untuk mengkuantifikasi nilai moisture atau air yang dikandung batu bara, baik dari air permukaan ataupun air bawaan. Kemudian mengkuantifikasi nilainya dari mana, yaitu dari kandungan abu, zat terbang, dan karbon tertambat. Kemudian di sini ada analisis ultimat, merupakan analisa untuk menentukan kandungan abu, karbon, hidrogen, oksigen, dan belerang dalam batu bara dengan metode tertentu. Kandungan itu dinyatakan dalam persen pada basis dan sampel dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius dalam keadaan bebas kelembaban, dan abu analisis ultimat dilakukan untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam karbon. Kemudian yang kelima ada analisis ash. Sifat analisis ini yang pertama dalam batu bara bersifat tidak tipikal dan bervariasi dari satu sim ke sim lainnya atau dalam sim itu sendiri. Kemudian ada kandungan komposisi ke abu tergantung pada unsur pembentuk batu bara dan juga dipengaruhi oleh abu yang berasal dari luar seperti dilusi atau metal yang terbawa selama penambangan. Kegunaan ash analisis sebagai indikator karakteristik abu di dalam pembakaran batu bara. Abu terbang atau fly ash merupakan sisa dari hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Nah, di sini ada diagram, mohon maaf. Di sini ada diagram nomor 3. Jelaskan diagram komponen batu bara di bawah ini. Nah, pada diagram komponen batu bara yang tadi, itu berhubungan dengan dasar pelaporan yang berbeda dan terdapat dalam diagram 3 komponen, yaitu total moisture, mineral matter, dan pure coal. Pada total moisture di dalam batu bara terdapat air permukaan, free moisture, dan air bawaan, yaitu inherent moisture. Dan di dalam mineral matter terdapat abu, volatile mineral matter atau volatile anorganic mineral matter, dan zat terbang. Dalam pure coal terdapat volatile organic matter, zat terbang, dan karbon tertambat. Berikutnya pada laporan tersebut terdapat dry mineral matter free basis yang dilihat hanyalah volatile matter dan fixed carbon. Kemudian ada dry ash free basis, itu air dianggap tidak ada dan abu dianggap tidak ada pada batu bara. Yang dihitung hanyalah volatile matter dan fixed carbon. Kemudian ada dry basis, itu air dalam batu bara dianggap tidak ada dalam perhitungan. Jadi yang ada hanya abu, volatile matter, dan fixed carbon. Selanjutnya ada air-dried basis, adalah kondisi di mana sampel batu bara telah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, di mana kondisi batu bara free moisture. Kemudian ada ash resive. Ini adalah ketika mengambil sampel apa adanya di lapangan kemudian dilakukan pengujian. Nah, kemudian di sini ada nomor 3, bagian 2, lakukan konversi basis pelaporan dari air-dried basis ke ash resive. Diketahui analisis proximat, IM sama dengan 4,5%, abu sama dengan 9,0%, VM sama dengan 34,5%, dan FC sama dengan 53,0%. Dan di sini diketahui total moisture-nya, AR-nya sama dengan 12,5%. Hilang. Nah, di sini diketahui IM sama dengan 4,5%, abu 9,0%, VM sama dengan 34,5%, FC 53,0%. Di sini total moisture 12,5% sebenarnya tadi. Di sini ada rumusnya dengan rumus AR sama dengan ADB dikali 100 dikurang TM bagi 100 dikurang IM. Dan berikut jawabannya di bawah ini. Ini udah ada total perhitungan dan semuanya udah lengkap. Ya, sekian presentasi hasil UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.